Halo pecinta catur, selamat datang di channel Lingkaran Pion. Di video kali ini kita akan membahas pertarungan catur antara dua Grandmaster, Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 23 September 2023, yang dimana dalam pertarungan catur ini disebut dengan turnamen All Cup. Seperti apa keseruannya? Langsung saja guys, mari kita mulai. Pada pertarungan ini, Magnus Carlsen bermain sebagai putih dan Hikaru Nakamura bermain sebagai hitam. Permainan dimulai dengan kuda melangkah ke F3, dibalas dengan kuda F6, pion ke C4, pion ke D6, dan pembukaan ini dinamakan dengan English Opening. Dilanjutkan dengan kuda ke C3, pion ke G6, pion ke E4, gajah ke G7, pion ke D4. Di sini Nakamura melakukan rokade pendek, dilanjutkan dengan gajah ke E2, kuda ke A6, dan Carlsen juga melakukan rokade pendek. Nakamura memajukan pion E5 untuk mengajak pertukaran dan membuka ruang tempur. Mari kita analisa sejenak guys. Jika Carlsen menerima tantangan, maka pion pukul pion, pion pukul pion, dilanjut dengan kuda makan pion, kuda makan pion, kuda makan kuda, dan gajah tendang kuda. Posisi ini masih normal dan tidak ada yang dirugikan atau sama-sama kuat baik dari segi posisi dan jumlah perwira. Kita kembali lagi ke posisi yang tadi. Carlsen tidak merespon tantangan pertukaran, akan tetapi melangkahkan gajah ke F3. Nakamura merespon dengan kuda ke C4, gajah melesat ke C5 melakukan setir menteri, dan menteri geser ke E8. Di sini Carlsen merespon tantangan yang tadi dengan pion pukul pion, pion pukul pion, menteri geser ke C1, pion H6 mengusir gajah, gajah mundur ke D2. Mari kita analisa sebentar guys. Jika Nakamura salah melangkah, maka yang terjadi akibatnya serangan balik yang dilakukan oleh Carlsen. Sebagai salah satu contohnya yaitu, jika Nakamura melangkahkan kuda ke C5, maka pion ke H3 mengancam kuda dan kuda pasti mundur ke F6. Akibatnya adalah penjagaan pion H6 menjadi berkurang. Dan jika posisi yang seperti ini terjadi, maka Carlsen pasti akan tendang pion H6, gajah tendang gajah, dan menteri tampar gajah. Jika menteri sudah di posisi ini, maka Raja Nakamura terancam, karena pasti kuda akan ke C5 untuk melakukan skakmat dengan menteri. Ini sebuah jebakan cantik dari Magnus Carlsen. Oke guys, kita kembali lagi ke posisi yang tadi. Di sini Nakamura merespon dengan raja maju ke H7 untuk menambah perlindungan kepada pion. Selanjutnya Carlsen mengorbankan pion C5 dengan tujuan jika kuda makan pion, maka yang terjadi adalah kuda ke D5 ancam pion C7 sekaligus menteri ancam kuda. Nakamura tentunya tidak tertipu dan merespon pion ke C6. Carlsen melakukan gajah tendang kuda, pion pukul gajah, pion ke H3, kuda mundur ke F6, benteng geser ke D1, menteri ke E7 serang pion, gajah F3 untuk melindungi. Selanjutnya kuda mundur ke E8 dengan tujuan untuk membuka ruang kepada pion untuk melangkah dua kali sehingga benteng bebas. Selanjutnya menteri ke C2, pion maju ke F5 mengajak pertukaran, pion pukul pion, pion pukul pion, benteng geser ke E1, menteri ke F7 untuk amankan pion dan menghindari serangan benteng. Benteng geser ke D1, benteng ke G8, kuda ke E2, gajah ke E6, dan kuda ke G3. Karena posisi Raja Nakamura segaris dengan menteri, maka raja mundur ke H8 dan kuda ke H4. Ini adalah sebuah jebakan dari Carlsen, karena jika pion maju serang gajah dan kuda, maka kuda ke G6 skak. Jika menteri tampar kuda, maka menteri tampar menteri. Ini jelas hitam kalah. Dan jika raja ke H7,
maka kuda ke F8 skak 2 kali dengan menteri sehingga memaksa raja balik ke H8 dan menteri melesat ke H7 untuk melakukan skak mat. Ini adalah jebakan yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen. Di sini Nakamura membaca serangan dari Carlsen sehingga benteng geser ke F8 untuk mengamankan raja. Selanjutnya gajah mundur ke D2. Nakamura melakukan blunder karena salah melangkah. Seharusnya pion ke E4 menutup serangan dari menteri, akan tetapi Nakamura memajukan pion F4 untuk ancam kuda, sehingga tanpa lihat kiri dan kanan, kuda melesat ke G6 untuk skak, raja ke G8, dilanjutkan dengan kuda ke H5, gajah mundur ke H8, kuda makan benteng, raja sikat kuda, posisi kuda terancam oleh menteri. Carlsen menjawab pion ke G4 untuk melindungi kuda. Nakamura memotong pergerakan pion, dan ini sangat-sangat blunder karena gajah langsung meluncur ke H6 skak, raja ke G8, kuda makan pion. Jika kita lihat posisi Nakamura, sudah jelas tidak bisa berbuat banyak karena pertahanan sudah jebol sehingga Nakamura menjalankan gajah makan pion. Ini juga pergerakan yang sangat sia-sia. Carlsen menteri ke E4 dengan tujuan skak ke G4 dan benteng ke D7 untuk melakukan ster menteri. Gajah ke D5 ster menteri, menteri ke C4 skak, raja ke H7 untuk ancam gajah, menteri ke H4, raja ke G8, kuda ke E4 menutup serangan gajah sekaligus ke F6 skak, menteri ke F5, benteng ke D3, kuda ke G7, kuda ke F6 dan skak, raja ke F7, kuda makan gajah, menteri tampar benteng, menteri ke E7 skak, raja ke G6. Selanjutnya menteri ke D7 skak, raja ke F7, menteri ke D7 skak, dan sampai di sini Nakamura angkat tangan dan mengalah karena jika diteruskan kemanapun raja melangkah, hasilnya akan tetap sama saja. Ini adalah pertarungan yang luar biasa dari dua Grandmaster, khususnya Grandmaster Magnus Carlsen yang memainkan taktik dan jebakan yang sulit untuk ditebak oleh Nakamura. Oke guys, sekian pembahasan dari pertarungan antara dua Grandmaster. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan asah terus kemampuan bermain caturmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu update video-video selanjutnya.